terjadi ya. Nah, kalau kaitan dengan kerusakan kimia ini beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Misalkan susu ya. Susu dapat berangsur menjadi berwarna coklat. Ya. Jadi kalau misalkan susu UHT ya, itu kalau kita simpan lama, ya, maka warnanya kan berubah. Yang tadinya putih itu lama-lama sedikit berubah menjadi agak coklat. Mengapa itu terjadi? Karena adanya reaksi yang disebut dengan reaksi pencoklatan non-enzimatis atau kita kenal dengan reaksi Maillard yang merupakan reaksi antara gula reduksi dengan glukosa amon. Ya. Itu contohnya. Jadi reaksi kimia ya itu contohnya adalah interaksi antara gula reduksi dengan glukosa amon. Itu antar bahannya. Tapi kalau pemicu lingkungannya apa? Misalkan yang bisa meningkatkan reaksi kimia, reaksi Maillard ini, contohnya misalkan suhunya, semakin tinggi suhu maka reaksi semakin cepat. Ya. pH juga berpengaruh. Ya. Kemudian cahaya berpengaruh. Jadi itu banyak faktor ya yang bisa menyebabkan reaksi tersebut terjadi. Contohnya lagi vitamin C yang mengalami kerusakan selama penyimpanan produksi buah, ya. Produk buah. Ya. Contoh misalkan ya, itu vitamin C itu bisa mengalami kerusakan selama diproses ya, kemudian terus mengalami kerusakan lagi selama disimpan. Kenapa? Karena vitamin C itu adalah vitamin yang sangat sensitif terhadap kerusakan, sehingga kalau dia ada cahaya, kalau ada suhu ya, maka dia akan mudah mengalami kerusakan. Contohnya lagi misalkan produk snack, gorengan ya, akan mengalami ketengikan yang disebabkan oleh oksidasi lemak. Nah, ini kenapa mengalami oksidasi lemak? Harus kembali lagi ke struktur kimianya, karena minyak goreng itu banyak mengandung lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh itu banyak mengandung gugus-gugus ikatan rangkap. Ya, nah, ikatan rangkap ini yang mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya oksidasi lemak, dan itu bisa dideteksi dari perubahan sensori atau perubahan fisik berupa penyimpangan aroma ya, atau bau tengik, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau kita rangkum ya, faktor yang mempengaruhi perubahan kimia selama penyimpanan ya. Jadi di sini bercampur antara faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Jadi kalau faktor intrinsik di sini misalkan pH ya. Air itu bisa water activity ya. Aktivitas air yang seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Inhibitor ya. Inhibitor dimaksud misalkan enzim ya. Atau misalkan ada kalau dalam bahan pangan seperti biji-bijian itu disebut dengan inhibitor, contohnya trypsin inhibitor, phytate ya. Itu adalah contoh senyawa inhibitor yang bisa mengurangi daya cerna. Ya. Kemudian yang faktor ekstrinsiknya misalkan terjadinya gesekan, ya. Kemudian oksigen, cahaya, ya. Kemudian suhu, tekanan, ya. Benturan, itu semua adalah faktor eksternal yang bisa memicu kerusakan fisik, kerusakan kimia, ya, kerusakan mikrobiologi. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita memperpanjang produk pangan, ya, atau artinya kita meminimalkan kerusakan. Ya, kendalikan faktor-faktor ini. Kita kendalikan, misalkan minggu lalu misalkan pH ya. Kalau pH-nya tinggi mudah tumbuh mikroba, maka pH diturunkan, mikroba juga akan lebih sulit tumbuh ya, terutama untuk bakteri misalkan. Oksigen misalkan ya. Oksigen itu bisa memicu reaksi oksidasi. Jadi kalau oksigennya dihilangkan, maka reaksi oksidasi bisa dicegah. Dan seterusnya. Jadi itu banyak teknik ya, teknik pengawetan yang bisa dilakukan untuk mengendalikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tersebut.
Ya. Jadi di sini ya hampir sama dengan yang tadi yang dijelaskan. Ya. Jadi faktor intrinsik itu dari bahan bakunya, dari formulasinya. Formulasi berarti di sini terkait dengan bahan ya, karena tadi saya sampaikan dalam produk pangan itu tidak single material, tapi banyak sekali material masuk. Jadi kita bicara formulasi seperti itu. Artinya di situ akan banyak sekali berbagai macam jenis komponen pangan yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian kondisi pengolahan ya itu juga mempengaruhi kondisi pengolahan, artinya seberapa higienis ya, itu juga akan mempengaruhi. Pengemasan penyimpanan ya, kemudian faktor ekstrinsik ya, suhu, kelembaban, oksigen, cahaya ya. Nah, ini faktor-faktor yang saling berinteraksi satu sama lain yang bisa menyebabkan kerusakan dan akhirnya produk pangan mengalami kadaluarsa. Nah, ini contoh yang lain ya untuk bagaimana suatu komponen ya, itu bisa memicu terjadinya perubahan ya, baik selama pengolahan maupun penyimpanan. Contohnya protein ya. Protein itu akan mengalami denaturasi. Ya. Nah, denaturasi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan kelarutan ya. Kalau perubahan kelarutan misalkan tekstur akan berubah contohnya. Ya. Contohnya kalau telur ya, telur dipanaskan ya, maka dia akan menggumpal. Itu adalah proses denaturasi. Kemudian penyimpanan flavor yang disebabkan oleh oksidasi ya, yang bisa dikatalis oleh cahaya, degradasi enzim, misalkan keju misalkan ya, kalau keju itu banyak mengandung protein. Nah, kalau dia mengalami degradasi ya menjadi peptida, maka itu akan juga mempengaruhi tekstur dan flavor dari keju yang diproses atau keju yang disimpan. Pembekuan juga bisa menyebabkan protein mengalami perubahan konformasi dan kelarutan. Jadi contohnya satu komponen protein yang bisa berubah oleh karena adanya faktor lain, ya, faktor intrinsik. Protein karena ada panas berubah. Protein kalau ada oksidasi yang dikatalis oleh cahaya berubah. Protein apabila di dalam komponen bahan pangan tersebut ada enzim, misalkan, maka dia juga akan terdegradasi, akan berubah. Atau dipicu oleh suhu penyimpanan, misalkan pembekuan, itu akan berubah. Jadi contoh-contohnya bagaimana interaksi antara bahan dengan lingkungan. Nah, ini yang bisa menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Dan nanti itu yang akan dipelajari secara lebih mendalam dalam mata kuliah kimia pangan. Contohnya kenapa sih dia mengalami denaturasi. Kita harus tahu bagaimana struktur dari protein. Protein itu ada yang disebut dengan struktur primer, ada struktur sekunder, ada struktur tersier dan kuaterner. Ya. Nah, ini setiap protein punya kekhasan masing-masing. Ya. Jadi kalau misalkan suatu yang mengandung protein tinggi itu dipanaskan misalkan, maka akan terjadi denaturasi. Denaturasi itu akan menyebabkan perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya. Tetapi tidak mengubah struktur primernya. Jadi kalau struktur primer protein itu terdiri dari ikatan asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Ya. Itu membuat struktur, ya, struktur linearnya. Ya. Tetapi karena protein itu disusun oleh asam amino dengan gugus fungsional yang berbeda-beda, maka antar gugus fungsional itu bisa berinteraksi satu sama lain, membentuk struktur sekunder. Ya, dan terus seterusnya membentuk struktur tersier, kuaterner. Ya. Nah, di dalam denaturasi protein yang terjadi adalah perubahan pada struktur sekunder, tersier, dan kuaternernya tanpa mengubah struktur primernya tadi. Ya. Nah, ini kalian bisa memperoleh penjelasan hal ini ya tadi di dalam mata kuliah kimia pangan. Ini contohnya sebagai contoh saja. Contohnya lagi misalkan mengapa kalau tempe itu mengalami aroma ya, atau seperti gurih ya. Tempe itu kalau difermentasi rasa gurih. Kenapa? Karena terjadinya degradasi peptida. Ya.
ya. Jadi proteinnya dipecah oleh enzim, ya, membentuk peptida-peptida. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dia menghasilkan rasa yang lebih gurih. Kenapa gurih? Nanti kita harus masuk ke struktur kimia dari protein. Ya. Jadi protein itu disusun oleh asam amino. Nah, asam amino itu ada yang berkontribusi terhadap rasa. Contohnya asam glutamat, ya, asam aspartat. Nah, itu memberikan rasa gurih. Jadi kalau di dalam pembuatan tempe, ya, ketika dia mengalami degradasi, maka akan ada gugus-gugus asam amino, asam glutamat, ya, terutamanya, ya, yang ada di dalam residu tersebut yang berkontribusi pada pembentukan rasa gurih tersebut. Berbeda dengan keju misalkan, keju juga bisa mengalami degradasi enzimatik, ya, yang disebabkan oleh aktivitas mikrobiologi. Yang berbeda kalau keju disimpan terlalu lama, ya, kemudian di situ tumbuh mikroba, perubahan yang terjadi adalah pembentukan warna pahit. Ya. Kenapa? Karena asam amino yang berkontribusi juga berbeda. Ya, karena di dalam asam amino ada yang asam amino yang berkontribusi pada rasa pahit, contohnya asam amino yang mempunyai gugus benzen, ya, tryptophan, misalkan gugus benzen, ya, yang memiliki gugus benzen itu yang berkontribusi pada rasa pahit. Nah, jadi artinya kita harus memahami bahwa struktur protein itu spesifik setiap bahan pangan. Ya. Itu mempunyai baik dari ikatannya maupun dari asam amino penyusunnya, ya, sehingga di situ bisa berkontribusi pada pembentukan aroma yang berbeda-beda untuk setiap bahan pangan. Contohnya lagi adalah lemak misalkan, ya. Lemak itu bisa mengalami hidrolisis, ya, dapat menyebabkan terbentuknya flavor, ya, seperti misalkan flavor sabun, ya, atau perengus goti, ya, tergantung pada jenis lipid yang ada, ya, yang menyebabkan minyak goreng menjadi tidak baik untuk digunakan, ya, kemudian punya struktur itu yang berbeda. Nah, kemudian oksidasi lemak tidak jenuh misalkan, ya. Kenapa tadi misalkan terjadi pembentukan bau tengik, ya, disebabkan oleh adanya oksidasi dari lemak tidak jenuh, atau hidrolisis juga memungkinkan yang menyebabkan terjadinya pembentukan protein tersebut. Ini contohnya, ya. Contohnya yang bisa kita deteksi tadi yang seperti saya sampaikan, misalkan produk snack, ya, itu mengalami oksidasi ketenikan, reaksi ketenikan. Atau misalkan yang disebabkan oleh reaksi enzimatik, ya, yang disebabkan oleh lipoksigenase. Jadi lipoksigenase itu merupakan enzim yang bertanggung jawab terhadap pemecahan asam lemak. Ya. Contohnya misalkan untuk produk-produk ikan yang di situ banyak asam lemak tidak jenuh, ya, kalau ada lipoksigenase maka di situ akan menyebabkan kerusakan atau ketenikan dari ikan segar tersebut. Ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian yang lain misalkan ketenikan, ya, misalkan di sini produk snack, ya, minyak goreng atau produk-produk yang digoreng itu biasanya kerusakannya adalah kerusakan karena ketenikan, ya, disebabkan oleh reaksi oksidasi dari asam lemak tidak jenuh. Nah, ini, ya, jadi menjadi tengik sebetulnya ada dua mekanisme, ya. Contohnya misalkan reaksi oksidasi, ini kita sebut biasanya istilahnya adalah ketengikan oksidatif, ya, karena adanya reaksi antara oksigen, ya, dengan asam lemak tidak jenuh. Atau ada lagi misalkan istilah adalah proses hidrolisis, ya, itu juga bisa menyebabkan ketinggian hidrolitik. Nah, itu apa yang terjadi? Itu terjadi karena adanya lemak yang pecah. Seperti kita ketahui kalau lemak itu kan trigliserida, disusun oleh asam lemak dan gliserol. Jadi kalau dia pecah, maka dia akan memecah menjadi senyawa asam lemak dan gliserol tersebut. Dan itu nanti bisa memicu reaksi ketengikan dan kita sebut istilahnya adalah ketengikan hidrolitik.